new normal gitu ya. Nah, bagaimana sikap dan tindakan hukum nih Pak ya terhadap masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang sekarang lagi digencarkan oleh pihak pemerintah? Ya, tindakan hukum jelas selama itu bisa terbukti untuk melangkahkan hukum terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabar semua kawan-kawanku semua, kembali lagi di channel kita FM Squad. Konten kali ini itu masih melanjutkan diskusi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang UMKM di masa pandemik. Nah sekarang kita kan di masa new normal ini, kita harus tahu penerapan atau penegakan hukum dari pihak kepolisian untuk masyarakat di era new normal kali ini. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Polisi yang Pak Jajang. Assalamualaikum. Salam. Boleh diperkenalkan Pak nama Bapak, terus sekarang sebagai apa di polisian Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Hasan Basri. Saya bertugas di Direktorat Binmas Polda Metro Jaya, kebetulan sebagai Kasubdit Insatpam Polsus. Jadi kalau seandainya kalian berdiskusi soal atau sharing soal khusus dalam rangka penegakan hukum di new normal, mungkin kurang pas karena saya di bagian Binmas, bukan di bagian penegakan hukum di lapangan. Tetapi nggak apa-apa, nanti kita sekedar namanya juga sharing. Iya. Ya, silakan saja. Sebelum kita lebih jauh mengulik semuanya, pandangan Bapak tentang pandemi corona ini seperti apa ya Pak? Ya, pandemi COVID-19 ini kalau kita harusnya memang bersikap bijaksana di tengah berbagai macam isu yang berkembang. Isu itu terkait dengan ada yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa kelompok tertentu, rekayasa global dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat bahwa pandemi ini bukan hanya Indonesia, tetapi adalah seluruh negara, bahkan 200 negara lebih gitu kan, 200 lebih negara yang terkena dampak dari pandemi ini, makanya dibilang pandemi global gitu kan. Jadi saya kira apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan hampir sama di seluruh negara mengambil kebijakannya seperti itu. Dari mulai latar belakang bagaimana penyebaran virus itu sendiri, maka langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pun hampir sama dengan negara-negara lain gitu. Seperti kayak pemerintah Indonesia sekarang kan lagi menerapkan new normal gitu ya. Nah, bagaimana sikap dan tindakan hukum nih Pak ya terhadap masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang sekarang lagi digencarkan oleh pihak pemerintah? Ya, tindakan hukum jelas selama itu bisa terbukti untuk melangkahkan hukum terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Tapi memang mungkin pada saat yang bersamaan banyak warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tapi tidak kena tindakan gitu ya. Nah di sini bukan berarti bahwa Polri itu pilih kasih atau penegak hukum itu pilih kasih, tetapi memang melihat ketidakdisiplinan masyarakat yang cukup besar, ini juga akan menyulitkan bagi petugas untuk mengawasi keseluruhan. Maka ada yang mungkin pada saat di lapangan tertangkap kena tindakan, ada yang juga nggak kena gitu kan. Sama halnya ketika polisi melakukan operasi di jalan, misalnya operasi penertiban di jalan pada saat katakanlah operasi zebra lalu lintas gitu. Tidak semua kendaraan itu
ketangkap gitu. Ketangkap. Ya, karena petugas yang bertugas itu terbatas, sedangkan kendaraan yang harus dilakukan operasi cukup banyak, sehingga yang dapat saja saat itu tidak sama dengan pelanggar new normal ini, gitu. Pelanggar apa namanya, protokol kesehatan COVID-19 ini. Gitu. Nah kan apalagi di masyarakat juga banyak yang berkata bahwasanya saya belum dapat bagian masker, jadi saya belum menerapkan kesehatan. Nah, yang saya ambil di sini itu ada suatu oknum orang atau yang tidak bertanggung jawab yang untuk menimbun masker, padahal masker ini kan sedang lagi dibutuhkan ya Pak. Nah, gimana menurut Bapak dengan penimbun itu? Kalau penimbun masker sudah pastilah. Kalau yang sudah ketangkap tempo hari kan yang di pasar pramuka gitu kan. Ada yang di rumah, yang kemudian bahkan ada juga oknum PNS tempo hari kan yang sudah ketangkap melakukan penimbunan, walaupun mereka katanya ngeles bahwa itu bukan nimbun tapi masih dalam gudang katanya gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi setelah itu tidak terdengar lagi ada penimbunan karena kemudian memang masker ini sudah banyak yang memproduksi, baik itu secara ini apa namanya berbasis bisnis, ada juga berbasis sosial gitu kan, termasuk juga dari pemerintah DKI juga itu kan cukup besar, juga termasuk dari kepolisian juga ikut menyiapkan masker-masker, baik itu dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro, termasuk Polres juga sama menyiapkan juga masker yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Selain juga yang dijual oleh masyarakat sendiri gitu kan. Sehingga nyaris tidak terdengar lagi ada namanya penimbunan. Alhamdulillah kalau misalkan sudah tidak ada penimbun masker, apalagi alat kesehatan yang diperuntukkan oleh buat para medis ya kan Pak. Ya. Nah kan berkaca dengan itu semua pasti juga ada imbasnya di corona ini, termasuk juga perekonomian di Indonesia Pak. Di perekonomian di Indonesia ini kita sudah banyak berkaca juga, dan kemarin juga beberapa UMKM yang kita diskusikan banyak yang mengalami keresahan adanya pandemi kali ini. Nah, yang menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak tentang perekonomian Indonesia yang menurun di masa pandemi ini, Pak? Ya, kalau perekonomian menurun pada masa pandemi itu memang hampir di semua aspek ya. Yang mungkin ada orang bilang katanya di dunia kuliner yang bertahan, itu pun ya hanya pedagang tertentu yang bertahan. Sementara hampir mayoritas kolab juga. Seperti kayak alat kesehatan mungkin bertahan ya Pak, karena dibutuhkan. Ya, kalau alat kesehatan mungkin dari dunia kesehatan iya gitu kan. Tapi dalam industri tertentu yang memang konsumennya cukup besar selama ini, ya mungkin bisa berkurang juga. Karena sekarang kan penggunanya atau konsumennya juga berkurang. Sekarang kan di masa transisi ini kan sekarang masa PSBB transisi ketiga ya di DKI, sudah diperpanjang lagi. Itu kan untuk karyawan yang masuk kantor masih juga dibagi dua, baik itu swasta maupun pemerintah, sehingga penggunaan apa jadi alat guna bagi setiap orang itu juga jadi terbatas, sehingga apa yang jadi kebutuhan setiap orang juga akhirnya jadi terbatas gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi hampir semua sudah kena dampak gitu, apalagi sampai sekarang mungkin yang paling terasa betul kan dunia wisata, baik itu perhotelan, traveling kan semua hancur. Tapi informasi terakhir kan justru malah katanya di ini saya dapat share di dunia internasional, perusahaan-perusahaan besar pun sudah nggak sanggup lagi. Padahal mereka bertahan puluhan tahun selama ini hanya dihantam oleh wabah ini kurang lebih 6 bulan, ternyata nggak mampu apa-apa. Dan sekejap ya. Iya. Makanya kalau saya secara pribadi gitu ya, saya kira mungkin ini yang perlu ada banyak introspeksi dari semua unsur, semua bidang. Nah, introspeksi jangan hanya
monoton dengan apa yang harus dikerjakan ke depan, tetapi juga harus noleh ke belakang apa sih yang selama ini kita kerjakan gitu kan. Terus termasuk juga konsep kita ke depan itu harus bagaimana. Ketika kemarin mungkin ada satu bidang yang harus dikedepankan, tapi dengan kondisi sekarang ini bisa jadi berubah gitu, ya kan? Nah sekarang mungkin kalau yang bisa dilihat, yang pasti mungkin bisa bertahan, itulah dunia pertanian. Dunia pertanian dan perekonomian kerakyatan yang bisa berputar dari permodalannya mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika ada penghasilannya dijual, tidak keluar, tapi juga di dalam situ saja, istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berputar di situ, sumber daya alam kita paling besar. Paling melimpah lah. Paling melimpah, justru malah kalau itu bisa dimaksimalkan dengan kebijakan tertentu atau regulasi tertentu, saya kira tidak menutup kemungkinan kita yang bisa bertahan. Sementara dunia industri belum tentu. Belum tentu bertahan juga kan. Iya. Nah ya kan kita sekarang lagi masanya new normal yang sekarang Pak Presiden diganjang-ganjangkan. Itu menurut pandangan Bapak new normal itu seperti apa? New normal, ya sebenarnya kan new normal itu kalau kemarin yang beredar di medsos ya ada 10 poin saya lihat itu yang dimaksud new normal, tapi intinya cukup satu sebenarnya. Ketika kemarin semula diberlakukan PSBB, semua dibatasi, gerak langkah kita juga dibatasi, sampai tempat ibadah juga ditutup. Nah, dengan new normal itu artinya dikembalikan kepada kehidupan normal dengan mengikuti protokoler kesehatan COVID-19. Itu saja sebenarnya. Artinya seolah-olah hidup itu seperti biasa, tapi ada aturan gitu. Aturannya sudah harus diterapkan, harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, ketika yang melanggar aturan namanya itu juga regulasi, berarti ada sanksi. Itu saja sebenarnya. Berarti kan sebelum ada sanksi dengan peraturan itu kan dari pihak kepolisian itu sendiri sudah mensosialisasikan. Oh pasti sudah. Sosialisasi apa yang itu termasuk tugas kami dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Bahwa kami sudah menyebarkan brosur, leaflet gitu kan, kemudian juga himbauan secara langsung, termasuk sampai sekarang dari teman-teman kami sudah baik itu ke pasar, ke tempat-tempat kerumunan orang. Yang sulit memang kita sudah lakukan sosialisasi semacam itu pun sifat pengabaian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah memang kedisiplinan yang memang rendah. Yang ketiga masih menganggap remeh COVID-19 ini. Enggak lah, yakin dengan sendirinya seolah-olah seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Itu kalau sosialisasi kita sudah maksimal gitu. Jadi nggak diragukan lagi. Bahkan kami pun, saya gitu menjadi ketua tim, ada program namanya program 1 jam mengaji bersama polisi. Itu 1 minggu 3 kali keliling masjid-masjid sambil silaturahmi dengan masyarakat di dalam masjid sambil beribadah, juga sambil sosialisasi masalah COVID-19, saling mengingatkan satu sama lain bahwa ayo ini masih masa transisi, kita belum lepas bebas gitu kan gitu. Jadi masih harus diingatkan terus. Makanya di masjid pun kita lihat ada beberapa masjid yang masih belum melakukan setelah kami cek ke lapangan masih ada masjid 1-2 lah, tapi mayoritas sudah menggunakan tanda-tanda untuk melakukan yang hal sama dengan physical distancing itu pada saat jaga jarak pada saat sholat, si jarak gitu kan. Tapi ada 1-2 juga masjid yang jadi masih ada berempetan, tapi paling tidak mungkin antar jamaah tidak berhadapan. Pada saat berhadapan mungkin ada jarak, kemudian menggunakan masker, ya insya Allah aman juga lah. Nah ini kan pesan dan sosialisasi Bapak nih kepada para penonton ini bahwa penerapan new normal kita itu boleh Pak untuk dipesan buat sosialisasikan kepada para penonton kami. Ya boleh.
Terima kasih. Jadi gini, kalau saya mungkin menghimbau kepada para pemirsa atau penonton atau warga masyarakat, ini adalah masa transisi yang ketiga di DKI Jakarta khususnya. Jadi kita ini belum bebas dari COVID-19. Kita masih dihantui katakanlah dengan COVID-19 gitu. Kita belum tahu ada di mana posisi itu. Maka satu, jangan terlena dengan kebersamaan kita yang sudah seolah-olah bebas, padahal kita belum bebas murni. Kedua, di tempat-tempat tertentu juga kita harus ingat selalu bahwa jaga jarak itu tetap harus diutamakan. Yang ketiga adalah terkait dengan protokol kesehatan, apakah itu penggunaan masker, apakah kita juga cuci tangan dan lain sebagainya. Jangan dianggap itu sebuah memberatkan. Tapi memang ada kalau kemarin di siaran televisi ada seorang nenek yang menggunakan masker, wah malas aku, gerah katanya, engap katanya, nggak bisa napas lah segala macam gitu. Ya mungkin 1-2 seperti itu gitu. Tapi itu harus diperhatikan dan harus dibantu jaga jaraknya supaya tidak tertular, apalagi usia di atas 55 tahun itu kan sangat rentan. Saya kira itu yang harus diingat oleh kita, dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Ayo, bahwa masa transisi yang ketiga ini belum dinyatakan normal dan bebas sebebas-bebasnya. Masih ada batasan-batasan yang harus kita jaga sama-sama. Itu saja, terima kasih. Itu pesan untuk kawan-kawan itu semua, baik itu di rumah pun dimanapun, jaga jarak lah yang penting. Dan juga jangan lupa pakai masker biar aman kita, ya kan? Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini kan kemarin kita memperingati HUT Bayangkara yang ke-74 di tanggal 1 Juli Nah, saya melihat ada slogan Kaptipmas kondusif masyarakat produktif. Nah, artinya itu apa Pak? Jadi kalau misalnya diartikan biar masyarakat itu tema HUT Bayangkara ke-74 tahun ini. Temanya singkat, simpel, tapi itu maknanya padat. Kamtipmas kondusif maksudnya mengharapkan bahwa di Kamtipmas kita keamanan ketertiban masyarakat itu terjaga dengan baik, tidak ada gangguan, sehingga tercipta ketentraman, kenyamanan dimanapun dalam aspek apapun gitu. Sehingga kalau sudah kondusif seperti itu, maka otomatis masyarakat diharapkan lebih produktif. Produktif dalam hal apa saja, apakah di dalam perekonomian, apakah dalam kegiatan sehari-hari, apakah dalam kegiatan beribadah gitu. Itu yang dimaksud dengan masyarakat yang produktif. Jadi ketika aman, produktif, nyaman, produktif. Itulah artinya, kan maknanya dari itu semua tema yang kemarin apa ya? Itu aja dari kami tentang diskusi kali ini. Jangan lupa untuk kawan-kawan tetap like, komen, dan share, apalagi di subscribe, itu lebih penting untuk mensupport mendukung channel kami di GFM Squad. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.